Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Miskia Sofwa dari kelas 10 jurusan TIB. Saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada apa aja sih? Nah, pertama, verbal dan nomina. Kedua, afiksasi. Ketiga, kalimat definisi dan deskripsi. Keempat, kalimat teknis atau istilah. Kelima, kalimat kompleks dan simpleks. Pertama, saya akan menjelaskan tentang verba dan nomina. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Contoh, lari, berlari, duduk, makan, memakan, terjatuh, dikucilkan. Selanjutnya, nomina atau kata benda, yang artinya kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh, kursi, baju, buku, penari, pelukis, penulisan, bagian. Nah, kedua ada afiksasi. Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada suatu satuan, baik berupa satuan tunggal maupun kompleks. Jenis afiksasi ada 4. Pertama, prefiks atau awalan. Contoh, bermain, ditulis, tersangkut. Kedua, infiks, sisipan. Contoh, gigi, gerigi, tunjuk, telunjuk. Ketiga, sufiks, akhiran. Contoh, coretan, ajari, lukisan. Dan keempat, konfiks, awalan dan akhiran. Contoh, ditumpahi, permainan. Nah, selanjutnya ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain sebagainya. Lalu pengertian kalimat deskripsi. Kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Nah, perbedaan dari kalimat definisi dan kalimat deskripsi adalah kalimat definisi menjelaskan gambaran yang umum, sedangkan kalimat deskripsi menggambarkan sesuatu yang lebih spesifik dan ditangkap oleh panca indera. Contoh kalimat definisi. Wayang merupakan pertunjukan bayangan boneka yang berasal dari Indonesia. Contoh kalimat deskripsi. Wayang golek terbuat dari kayu. Nah, keempat ada kalimat teknis atau istilah. Yang pengertiannya, kalimat teknis atau istilah adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Contoh, di bidang kesehatan ada infeksi, opname, operasi. Dalam bidang militer, detasemen, infanteri, dan operasi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang terakhir ada kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat simpleks disebut juga kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur, satu verba utama, dan satu predikat. Contoh, saya makan burger. Kalimat kompleks disebut juga kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas lebih dari satu struktur, satu verba utama, dan lebih dari satu predikat. Contoh, saya makan sate dan minum kopi. Kalimat kompleks dibagi menjadi 2, yaitu parataktik atau kalimat majemuk setara dan kalimat hipotaktik, kalimat majemuk bertingkat. Sekian presentasi saya.
tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.